karena Pesto ini satu perusahaan dengan dengan slide itu Rockgiant, sehingga model yang telah dibuat di slide itu bisa dimasukkan langsung di Pesto ya. Contohnya kita buat kemarin ya, itu lereng ya. Nah, kita bisa import slide gitu ya di sini. Jadi model yang kita buatkan kemarin itu kita bisa langsung masukkan saja. Ini ya. Jadi ini kita buat kemarin, kita open. Nah, kita okekan saja. Jadi ini yang kita buat kemarin ya, lereng kalau kita mau ngecek ya, silakan aja. Ini kemarin 25 ya kalau nggak salah ya. Tingginya ini tingginya 7 meter ya. Jadi kalau slide ke Pesto gitu ya, tapi kalau Pesto ke slide itu nggak bisa ya. Nah, ya. Oke. Nah, seperti ini sebenarnya sudah bisa langsung dianalisis, tetapi nanti ada beberapa aturan yang harus diatur di sini ya. Tidak sesederhana itu ya, import langsung tidak, karena masa propertis batuannya ada sedikit berbeda yang harus diinputkan ke dalam Pesto. Kalau untuk slide, propertis masa batuannya hanya density, kohesi, dan sudut gesek dalam ya. Tetapi kalau di sini itu ada tambahan modulus yang Poisson ratio ya. Jadi selain density ada Poisson ratio, ada modulus yang ya. Poisson ratio dan modulus yang ini didapatkan dari uji kuat tekan ya. Atau kalian menggunakan rock data kemarin, modulus yang itu bisa ya. Tapi kalau Poisson ratio itu nggak bisa dari rock data ya. Bisa diperkirakan dari jurnal ya, atau lebih baik kita uji lab ya. Uji lab itu yang pertama uji kuat tekan atau UCS, yang kedua uji ultrasonik, bisa juga mendapatkan Poisson ratio ya, banyak ya. Nah, jadi kalau kita imporkan model slide ke Pesto, propertis masa batuannya itu otomatis itu ya, kemarin 21 ya, modulus yang dengan representasinya nggak tahu ya. Kalau misalnya ini 751 ya, tensile strength-nya nggak ada gitu ya. Yang ada itu sudut gesek dalam dengan kohesi gitu ya. Oke, tetapi gini, uh, tensile strength gitu ya, atau kuat tarik itu ya, itu secara teori itu 1/8 bahkan sampai 1/10 kuat tekannya gitu ya. Jadi kalau kalian kemarin punya kuat tekan yang dimasukkan itu berapa MPa ya, coba saya, nggak kesimpan rok datanya. Misal kuat tekannya itu uh, 1 MPa gitu ya, itu berarti untuk tensile strength-nya sekitar 100 kPa atau 80 kPa gitu ya. Kalau misal 100 MPa, 8 sampai 10 MPa tuh untuk tensile strength-nya ya. Oke. Yang paling bagus apa? Ya tetap kita harus menggunakan uji kuat geser ya. Uji kuat tarik ya untuk memperkirakannya. Yang misal saya masukkan ke sini ya 800 kPa ya. Karena kuat tekannya itu sekitar 8 sampai 10 MPa nah gitu ya. Dilatation kosongkan saja. Untuk friction angle yang residual, ini residual ya maksudnya. Kohesi residual. Jadi ini didapatkan ketika kita melakukan uji kuat geser gitu ya. Tapi disamakan saja dengan yang di kiri karena penyederhanaan saja ya. Ini tipenya plastik ya. Kalau elastik nggak akan beres-beres ya, karena ditujukan untuk analisis yang lain. Nah ini udah oke gitu ya. Kalau udah lihat kembali ya untuk aturan project settingnya ya. Ini nggak usah diubah, stage-nya nggak usah ya. Jadi nggak usah ada yang diubah ya. Oke. Nah ini dicentang ya, jangan nggak. Nah kalau udah, nanti ada juga aturan field stress. Nah kalau untuk lereng baiknya kita gunakan gravity gitu ya. Tapi kalau untuk terowongan kita konstan. Karena apa? Untuk kedalaman yang lebih besar, contohnya terowongan itu ya,
itu sigma vertikal atau tegangan vertikal horizontal itu biasanya sama gitu ya. Tetapi kalau misalnya lereng itu sangat memperhatikan density gitu ya. Karena apa? Karena kalau dia dangkal dengan vertikalnya sangat diperhitungkan karena beban di atasnya itu langsung menjadi beban di atas terowongan. Nah, itu berbedanya gitu ya. Kalau misalnya terowongannya cukup dalam, batu di atasnya itu tidak semuanya akan menjadi beban di atas terowongan. Karena apa? Karena ada kekuatan batuan itu sendiri untuk mempertahankan bebannya, gitu ya. Nah, bisa kita lihat dari modulus yang ya. Karena modulus yang itu adalah elastisitas dari suatu material. Kalau modulus yang batuan berarti elastisitas dari batuan, begitu ya. Nah, nilai elastisitas inilah yang yang dianggap ya atau yang kita ketahui adalah kekuatan yang menahan bebannya sendiri ya. Walaupun di dalamnya ada kohesi dan sudah digesek ke dalam, gitu ya. Nah, karena ini terowongan, baiknya gravity gitu ya. Yang ini nggak usah diubah ya, satu banding satu, oke kan saja. Nah, kalau ini udah gitu ya, kita bisa langsung save gitu ya. Dan misal di sini ya, samain aja, tapi dia bentuk pesto ya, dan di running gitu ya. Nah, cepat atau lambatnya nge-running bisa kalian ubah di sini ya, normal ya, bahkan highest ya, itu cepat sekali gitu ya. Tapi karena modelnya ini sederhana, ya nggak usah highest gitu ya, normal aja cukup gitu ya. Nge-running cukup lama ya, karena ini memang dasarnya adalah metode FEM ya, Finite Element Method. Jadi lereng yang begitu luas ya, masa batuan lereng yang begitu luas itu dibuat mesh ya. Jadi dia menghitung hubungan antara segitiga-segitiga yang ada di sini gitu ya. Atau elemen-elemen yang ini gitu ya. Jadi dia akan mencari berapa faktor keamanan. Nah, di PES2 itu faktor keamanannya disebut dengan SRF ya. Walaupun cara pendapatan nilainya itu nggak sama ya, tetapi boleh disimpulkan faktor keamanan atau FK itu sama dengan SRF. Apa itu SRF? SRF itu adalah Strength Reduction Factor gitu ya. Nah, sebenarnya materi faktor keamanan SRF ini harusnya ada di minggu kemarin ya, di minggu ketiga kalau nggak salah, minggu kedua ya, di mana kita belajar lingkaran Moore itu harusnya 1 minggu ya, tetapi kita jalankan jadi 2 minggu ya, karena 1 minggunya untuk latihan. Oke, tapi nggak masalah ya, nanti bisa di minggu 10 mungkin ya, saya masukkan materi itu ya, karena minggu 9 kita praktikum. Ya, dia 2011 itu ya. Oke ya, kalau sembari ini mau ngerunning ya, sebenarnya kita bisa juga buat yang baru di sini ya, project yang kedua ya. Kalian save bisa saja ya. Nah, saya di sini uh, jelaskan gitu ya, bagaimana membuat lereng ya. Di sini sama seperti slide gitu ya, itu kita bisa mengimport RxF ya. Nah, oke. Okay. Nah, tetapi di sini saya akan membuat terowongan gitu ya. Jadi kita ke AutoCAD dulu ya, sama seperti slide kemarin. AutoCAD.
kita new saja. Oke. Nah, sekarang yang kita eh, buat itu adalah eh, terowongan kita ya, atau ekskavasi ya, penggalian terowongan kita. Mau membentuk lingkaran, membentuk tapal kuda gitu ya. Itu silakan ya, bagaimana bentuk terowongan yang akan kita bangun gitu ya. Ada juga bentuk persegi gitu ya. Nah, semua bentuk itu bisa diakomodir oleh AutoCAD ya. Nah, karena apa? Memang AutoCAD ini adalah software desain. Nah, contoh misal kita mau membuat terowongan yang nantinya bentuk tapal kuda dengan ukuran ya sangat tepat gitu ya, misal seperti ini ya. Bagaimana kita mau membuat tapal kuda gitu ya? Kita buat lingkaran dulu ya. Jadi misal seperti ini, kita buat lingkaran ya. Semoga kalian masih ingat. Nah, kalau kalian mau diameter ya, berarti kalian tekan D gitu ya. Misal kalian mau membuka, bentar ya. Ini ya, tekan D, enter. Nah, kalau kalian mau dia 10 meter gitu ya, berarti buka terowongannya 10 meter, berarti diameternya 10 meter. Nah, gitu ya. Tinggal di zoom. Bentar ya. Hmm, saya lupa komennya ya. Oke. Nah, saya minta waktu bentar ya, 2 menit ya.
baik ya. Kita lanjut ya. Jadi tadi tadi mention ya. Ini enggak halus ya. Jadi kita bentuk halus ya. Jadi tadi kita cek ya. Ini berapa sih ya diameternya? Jadi 10 meter ya. Jadi kita akan membuat terowongan yang bukaannya tuh 10 meter gitu ya. Ya mungkin alat kita 2,5 meter gitu ya, atau bahkan 3 meter gitu ya. Nah itu 2 jalur misalnya seperti itu. Jadi terowongannya kita minimal 10 meter gitu ya. Nah terus misalnya terowongan tuh bukan satu saja ya, tapi twin tunnel gitu ya. Nah misal kita berarti copy ya, ini di copy. Twin tunnel itu berarti terowongan yang kembar ya. Kita copy. Nah jaraknya itu gitu ya, yang dari tepi sini itu ke kanan gitu ya. Itu misal maaf ya, bukan ini tapi biasanya jaraknya tuh center to center ya. Copy ya, center ini ke kanan itu misalnya jaraknya 20 30 meter misalnya itu ya. Nah di situ. Oke. Nah, jadi ini terowongannya dengan jarak 30 meter. Kalau kita lihat, nah gitu ya, kita dimension. Nah, center to centernya 30 meter. Oke. Nah, setelah itu bagaimana sih bentuk tapal kuda? Cuma tapal kuda itu ya, lingkaran yang bawahnya itu dipotong sebenarnya gitu ya. Nah, bawahnya dipotong itu untuk floor atau untuk lantai yang dicor. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk tempat alat berat berlalu lalang gitu ya, atau tempat alat berat atau jalannya alat berat gitu ya. Nah, tergantung kalian gitu ya. Misal kalian mau membuat lebar jalan ini 7 meter misalnya gitu ya. Nah kan, buat aja ke kanan gitu ya, buat 7 meter ya. Nah, udah. Ini di move aja gitu ya. Di move ya. Dan pindah ke sini. Nah, meletakkannya 7 meter ini ya, yang oke. Nah, kita buat tengahnya dulu ya. Nanti kita buat garis bantu seperti ini saja ya. Biar tahu nanti posisinya di mana. Oke. Nah, udah tahu ya, berarti diletakkan di situ tuh. Ini di move lagi ya, di move kemudian ke sini. Nah, udah ya. Kalau udah selesai sebenarnya. Nah, nanti yang ini bisa aja kalian tarik aja garis ke sini ya. Lurus. Nah, ya. Baru kalian nanti trim. Ini di trim, ini di trim. Nah, udah ya. Selesai gitu ya. Nah, ini di trim juga, ini di trim. Nah, bentuklah dia seperti tapal kuda ya. Dengan lebar jalan 7 meter gitu ya. Karena harus semuanya didesain. Nah, kalau sudah ini di join ya, di block dan di join. Oke. Nah, ini jadi, ini jadi. Oke. Nah, jangan lupa kalian buat seperti kemarin ya. Di sini ditambah gitu ya. Namanya adalah excavation ya. Karena akan dibaca oleh AutoCAD AutoCAD slide gitu ya. Sorry, phase 2 itu sebagai penggalian. Misalnya warnanya kita buat warna hijau gitu ya. Nah, kita close. Ini kita blok lagi dan kita ganti dia dengan excavation. Udah, gitu ya. Nah, kalau sudah gitu ya, kalian tinggal save ya. Kalian tinggal simpan ya. Dan nanti di save as gitu ya. Menggunakan DSF 2010 saja. Ini saya simpan di dekat yang kemarin ya. Namanya
tunnel ya, twin tunnel RA RB RC 2024 ya, simpan. Kalau ini udah di close saja ya. Nah, kalau di ini nggak akan bisa ya buka di sini. Nah, ini PES2 tadi ya, PES2 tadi yang ini udah selesai ternyata ya. Nah, kita lihat dulu ya di sini ya. Ini hasilnya sama seperti slide-nya. Kalau udah di running compute, kita tinggal di interpret. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, jadi kalau kita lihat ya, critical SRF-nya di 19,79 ya. Jadi kalau kita runningan kemarin di mekanika batuan, itu faktor keamanan juga di 19 ya. Jadi mau di running di slide atau di running di PS2, FK atau faktor keamanannya itu sama, 19 gitu ya. Nah, artinya apa? Dua metode ini cukup memberikan hasil yang cukup sama gitu ya. Artinya software ini baik mau FEM atau LAM itu memberikan hasil analisis klaim dan lereng itu sama atau mirip gitu ya. Ya di luar itu mungkin karena apa namanya itu satu perusahaan ya. Nah, di sini kelihatan dari sini gitu ya. Inilah namanya bidang gelincirnya gitu ya. Yang 19,79 itu yang paling tidak aman itu di warna biru yang agak terang sini gitu ya. Walaupun ya aman sebenarnya, tapi inilah bidang yang paling lemah gitu ya. Sama seperti Ekbat kemarin gitu ya. Kalau misalnya kita lihat di slide gitu ya, biar kalian nggak penasaran ya. Mekanika batuan, pengajaran. Nah ini ya, kita buka. Ini kalau kita lihat hasilnya, nah jadi mirip ya. Jadi kalau saya sandingkan dengan PS2, ini hasil ya. Oh salah, hasil ini ya. Nah, ya. Nah, ya. Jadi yang sebelah kiri ini adalah slide, yang sebelah kanan adalah PS2 gitu ya. Jadi ya ini 19,79, ini 19,67 ya, beda tipis ya, tapi dianggap sama ya. Oke. Nah, ini dari sini gitu ya, bidang gelincirnya cukup dalam gitu ya, mirip jadi hasilnya gitu ya. Mau kalau di shop seperti ini gitu ya, Spencer ya seperti ini, sama gitu ya. Kalau di sini nggak ada gitu ya, Spencer Bishop. Karena apa? Spencer Bishop dan lainnya itu memang dia metode irisan, masuk metode lem. Sedangkan metode FEM berbeda, itu yang tidak ada seperti ini. Oke? Nah, sebelum saya lanjutkan, ada yang ingin tanyakan? Kalau tidak ada, ya. Kalau tidak ada, eh, kalau misalnya di slide itu hanya bisa melihat faktor keamanan, di apa namanya itu di PS2 tidak hanya SRF atau faktor keamanan, tapi bisa melihat total displacement ya. Misal, nah, seperti ini. Jadi melihat seperti ini, inilah displacement yang paling besar. Oke. Nah, kalau mau melihat berapa besar total displacement di sini gitu ya, kita bisa memunculkan query add material query gitu ya. Oke. Nah, jadi query saya ulangi add materi, nah, terus kalian nanti bisa masukkan ya. Nah, jadi indikin ya query boundary saja ya. Jadi kalau kalian mau lihat di sini ya, yang paling atas on the boundary bisa, atau di bawahnya sedikit juga bisa ya, turun misalnya di 1 meter ya, di bawah atas boundary itu yang atas ya. Oke, ini seperti ini. Jadi di sini akan kelihatan berapa displacementnya ya. Jadi kalau mau lihat
display option gitu ya. Mana tadi? Ya, mana view? Nah ya, jadi kalau ini ya, kalau kalian misalnya mau nggak muncul ini ya, legend option ya, oke, decimal bisa, scientific juga bisa ya. Nah, jadi ini 0,13 meter gitu ya. Oke, jadi kalau 0,13 meter itu berarti adalah 113 senti gitu ya. Oke. Nah, di sini seperti ini 10 senti gitu ya dan sebagainya. Tapi kalau kalian mau query tambahkan gitu ya, add material query dan kalian mau detail, oh yang di sini berapa sih, misal kayak gini ya. Nah, gitu ya. Nah, enter ya. Mau memunculkan berapa? Munculkan misalnya 30 informasi displacement-nya nanti akan muncul 30 ya, di sini 30. Nah, di sini ya 10 cm di bawahnya 7. Artinya apa? 7 sampai 10 cm total displacement-nya. Artinya apa? Gitu ya. Lereng ini gitu ya, walaupun tidak aman, walaupun aman gitu ya, ini berpotensi akan bergerak sebesar gitu ya, displacement bergerak 7 sampai 10 cm gitu ya. Nah, itu selain itu juga bisa lihat yang lain gitu ya. Misal kita mau lihat sigma 1 ya, kilopascal ya. Nah, kalian udah tahu sigma 1, sigma 3 gitu ya. Nah, seperti ini. Oke. Banyak sekali yang bisa dilihat hasil ketika kita menggunakan namanya PES2 gitu ya. Tidak hanya faktor keamanan. Oke, ada yang ingin tanyakan? Tidak ada. Sekarang saya balik ke pemodelan terowongan tadi ya. Sini. Nah, ya. Jadi kalau terowongan kita sudah buat tadi import DSF saja. Nah, kita centang excavation ya. Karena kita buat nama tadi excavation. Import lereng, kok lereng ya? Gimana? Oh, sorry, di mekanika di software tambang ya. Twin Tunnel RARBRC 2024 kita open. Nah, dia udah muncul segini gitu ya. Sekarang dia menawarkan gitu ya untuk geometric clean up gitu ya, dibersihkan ya dengan maksimum rasio 2000 gitu ya. Atau kalau kalian nggak mau ya juga nggak apa-apa ya, karena nanti ini dibuat secara manual juga bisa ya, kita cancel aja bisa. Nah, jadi yang masuk di sini gitu ya, itu excavationnya. Terus apa yang perlu kita buat? Kita harus buat boundary dulu ya. Anggap yang analis project setting udah sama ya, nggak perlu di ini lagi. Nah, ini penting ya, strength reduction factor ini dicentang ya. Nah, oke, itu saja ya. Terus boundary. Nah, boundary ini kita excavation kan udah itu ya, ini excavation tambah eksternal boundary-nya. Nah, bentuknya apa? Box gitu ya. Nanti ada juga circle hole dan sebagainya gitu ya. Nah, kita box gitu ya. Nah, expansion faktornya 3. 3 ini apa? Maksudnya ada 3 kali dari diameter. Jadi kalau diameter kita 10 tadi, dia akan menjadi 30 gitu ya. Nah, baiknya berapa? Baiknya kita tambahkan gitu ya. Ya 100 gitu ya. Agar jauh ya untuk area analisisnya. Nah, gitu ya. Jadi 100 itu yang mana sebenarnya ya? 100 itu yang kalau kita mau jarak gitu ya. Ini dari pinggir sini ke sini ya. Sekitar 100 atau kurang lebih lah ya. Nah ya. Maaf ya. Oh, ini jadi oh ya maaf ya. Karena ini 2 gitu ya. Jadi dihitung jaraknya itu yang ini ya. Kalau dia 1 mudah ya, tapi kan ini 2 ya. Nah, jadi 40 gitu ya. 40 ini gitu ya. 40 kali apa tadi kita 100 gitu ya. Jadi dia bisa sampai 400 sorry 4000-an gitu ya. Nah, itu untuk dibagi
areanya gitu ya, itu akan sesuai dengan jarak antara apa namanya itu terowongannya gitu ya. Nah, expansion factor itu ya, itu kalian bisa perkirakan saja kalau seperti ini udah cukup ya, walaupun masih kelebaran ya. Kita bisa ubah gitu ya, misal terlalu lebar area yang akan membatasi ya, border itu akan membatasi analisis kita bisa mengulangnya gitu ya. Boundary eksternal gitu ya, kalau kebesaran coba kalau misalnya di 10-nya gitu ya. Nah, dia cuma seperti ini gitu ya. Nah, 10 itu kalau kita ukur di samping ini gitu ya. Oke. Saya jadi penasaran yang berapa. Harusnya 10 ini ya. Jarak ini harusnya 10. Oh, benar 10 ya. Oke. Nah, jadi maaf ya, tadi yang jarak tadi saya keliru ya. 10 itu ya, itu mulai dari tengah-tengah, maaf ya. Jadi kalau kita ukur kira-kira tengah di sini gitu ya, sampai ke sini dia 100 gitu ya. Nah, gitu ya. Perkiraannya 100 gitu ya. Jadi 10 kali dari diameternya ya. Maaf ya saya keliru tadi. Oke. Nah, ini udah dibuat expansion factor ini cukup seperti ini ya. Nah, hal yang pertama gitu ya, kita boleh klik di sini ya, klik kanan karena ini akan digali ya, di assign material excavate ya. Dan di sini juga klik kanan assign excavate. Nah, jadi kalau dia warna terang ini artinya udah digali gitu ya. Nah, terus apalagi gitu ya, kita bisa menambahkan material lagi. Misal dia ada beberapa batuan gitu ya, satu dan ya. Terus ada lagi analisis batuan yang lain misalnya gitu ya. Nah, seperti ini. Ada misal 3 lapisan batuan di atasnya. Nah, kita buat seperti ini gitu ya. Nah, kalau udah boundary-nya udah selesai, kita mesh ya. Karena apa? Metode FEM itu harus membagi elemen yang besar ini menjadi beberapa elemen yang lebih kecil gitu ya. Contohnya yang tadi gitu ya. Elemen lereng yang besar ini dibagi kecil-kecil menjadi beberapa bagian yang bentuknya segitiga gitu ya. Dan ada beberapa node. Ini ada 3 node gitu ya. Jadi bentuk elemennya adalah triangle dengan 3 nodes gitu ya, 3 nodes ya. Nah, saya nggak membahas itu lagi karena dasarnya itu ada di metode numerik harusnya ya. Nah, sekarang kita mesh setup gitu ya. Tadi kita pilih graded juga bisa ya, uniform silakan saja ya. Ini tipenya saja ya. Ini 3 node triangle tadi ya. Nah, oke. Bisa kita discrete dan mesh. Nah, udah ya. Jadi seperti ini. Oke. Nah, cukup seperti ini gitu ya. Udah selesai. Di loadingnya fill stress. Nah, saya bilang tadi ya, kalau untuk terowongan baiknya konstan, sebenarnya dia otomatis ya. Nah, apa yang kamu perlu masukkan di sini gitu ya, itu adalah tegangan yang paling besar. Misalnya kalian memperkirakan ini kedalamannya 86 meter ya. Nah, ingat ya, kedalaman dikali dengan density batuan itulah tegangan gitu ya. Misal kita masukkan tadi fill stress karena dia 80 meter sekitar misal 8 MPa misal seperti itu ya. Dan dia sama konstan. Nah, kita masukin semuanya 8, oke? Dan oke. Tapi dihitung ya, mudah menghitungnya. Kedalaman dikali dengan density ya, itulah tegangan vertikal. Kalau misalkannya sama dengan 1 ya, nah, tapi ini nanti habis UTS ya, lebih dalam tentang terowongan ya. Artinya apa? Kalau misalnya horizontal, tegangan horizontal vertikal sama, K. K itu rasio vertikal dan horizontal ya. 1 artinya sama nilainya. Maka kita tadi masukkan 8 semua ya. Mau dari atas 8 MPa, dari kanan itu 8 MPa. Di mana sih 8 MPa-nya itu ya? Tepat berada di atas ini ya. Artinya apa? Ada tegangan sebesar 8 MPa yang menekan di ujung dari batuan paling dekat di terowongan. Nah, gitu di sini ya, di sekeliling ini gitu ya. Itu sekitar 8 MPa kita buat seperti itu. Oke? Nah, kalau sudah gitu ya,
kita tinggal masukkan properties masa batuan gitu ya. Nah misal tadi ada tiga ya, misal yang satu kita buat sandstone misal gitu ya. Material duanya misalnya itu adalah dasit gitu ya. Yang ketiga misalnya itu adalah andesit. Nah warnanya tinggal silakan. Sandstone misalnya agak ke kuning-kuningan misal gitu ya. Sini aja lah. Kelihatan dasit agak ke orange misalnya gitu ya. Andesitnya warnanya agak ke biru gitu ya. Bebas aja ya dan oke dulu. Nah kita sama seperti kita assign tadi ya. Klik kanan, ini udah sandstone, yang ini misal kita assign lagi ya, dia adalah dasit ya. Yang ini ada klik kanan ya, assign material itu andesit. Udah kayak kue lapis ya. Sandstone, dasit, dan andesit gitu ya. Nah, kita masukkan properties masa batuannya tadi ya. Pastinya berbeda. Sandstone ya yang warnanya tadi ya. Modulusnya misal cuman 800 gitu ya. Ini udah gitu ya. Oke. Dan dasit lebih besar lagi misal. Ini misal 0,4 gitu ya. Ininya 20.000, ininya di 55 misalnya gitu ya. Kohesinya di 1200. 1,2 MPa misalnya gitu ya. Atau bulatin aja lah ya. 2 MPa misalnya gitu ya. Andesit 0,45 gitu ya. Yang ini misal 30.000 gitu ya. Yang ini di 61 gitu ya. Ininya di 4 MPa. Dah, itu ya. Inputnya seperti itu saja ya. Oke. Tapi jangan lupa ya, ini di plastik, dibuat plastik. Ini juga dibuat plastik ya. Ini juga dibuat plastik. Dah, kalau udah, oke kan aja ini. Oke gitu ya. Dan selesai ya. Tapi kalau mau lebih detail bisa diatur mau statistik dan sebagainya nanti ya. Nah kalau udah gitu ya, kalian running aja ya. Nah disimpan ya. Tadi di ajaran namanya tadi Tano Wintano ini ya. Nah, save. Nah, ada kan ngerunning gitu ya. Ngerunning tadi cukup lama gitu ya. Di ACC saja. Mau lihat berapa kestabilan terowongannya. Tapi sama saja ya kalau udah selesai ini sama seperti tadi yang di sini. Gitu ya. Ini udah bisa dilihat ya. Ini seperti ini. Nah, ternyata udah selesai. Belum ya. Belum selesai ya. Tunggu ya. Yang ini udah bisa dilihat hasilnya tadi ya. Nah ini ya. Sama ya. Nanti yang hasilnya itu berbentuk ya terowongan itu ya. Oke. Baik, ada yang ingin ditanyakan nggak terkait analisis stabilan terowongan lereng gitu ya menggunakan PES2? Kalau tidak ada, saya informasikan dulu ya sambil menunggu runningan ini belum selesai ya. Saya ingatkan gitu ya di sini gitu ya, yang kelas RA siapa ketua kelasnya? Ada? Software tambang? Harus dicek gitu ya. Kita lihat dulu ya. Jadi ketua kelasnya, apalagi ketua kelas RB gitu ya, itu baru pertemuan kedua mengisi BAP gitu ya. Tolong dicicil, jangan buru-buru gitu ya. Jadi kalau sudah materi, silakan aja kalian gitu ya mengisi. Selama sama kalian ketua kelas ya. Selama ketua kelas itu mengikuti kuliah bisa kan ngisi ini deh.
Ini sampai cuma baru minggu kedua sibuk sekali gitu ya. Minggu ketiga ya, nggak cukup rajin mengisi ini ya. Untuk RC cukup ya, cuma 2 pertemuan lagi nanti, tolong diisi. Yang paling rajin kelas RA ya, ketua kelasnya ya. Tinggal minggu ini yang belum. Tapi kalau untuk mekanika batuan gitu ya, itu kayak kompak sekali ya. Cuman batas minggu keempat saja tuh. Minggu 5, 6, 7-nya belum diisi. Semua ketua kelas tolong ya, diisi ya. Oke. Jadi kelas RA, RB, RC, mekanika batuan, BAP-nya belum diisi ya. BAP saya nggak minta BAP yang tulis tangan ya atau hard file itu enggak ya. Saya gunakan BAP ini saja ya. Jadi harusnya lebih sederhana ya, tidak merepotkan. Baik, ketua kelas bisa dengar? Ya saya nggak ingat ya siapa ketua kelasnya, tapi saya bisa cek di sini ya. Tadi kelas art bagus ya. Software tambang. Verly, mana Verly? Ngapa tidur Verly? Aduh, ketua kelas ini. Memang ini ya. Yang ini Johan. Ada Johan? Hadir Ada Pak, juga hadir, Johan. hadir Pak. Ya, tolong ya. Sorry Minggu Pak, ke-6 ya. Gak apa-apa. Kamu cuma 2 ya, minggu 6, 7 tolong diisi ya. Ini Verly nggak ada responnya ini ya. siap Pak, nanti diisi Pak. Ya, nggak Verly ya. Ini nggak ada ininya. Cuma 2 pertemuan Verly mengisi ya. Yang Macbeth jangan lupa ya. Gede baru minggu keempat ya. Gede Claudio dengan Panji ya. Panji kelas RB, RC ini berarti Claudio ya. Nah, ya. Ada? Apa nggak ngambil software tambang? Gede, Claudio dengan Panji nggak ambil ya? Verly hadir Pak, kenapa Pak? Udahlah. Oke Baik ya. Pak, nanti akan saya isi BAP-nya Pak. Ya, tolong ya mekanika batuan ya. Baik, untuk ini belum selesai ya. Agak cukup lama ya. Memang seperti itu ya FEM. Kalau FEM cukup lama, jadi ya memang harus bersabar. Sebagai informasi, saya waktu tesis ya, S2 itu 8 jam ya. Ngerunning seperti ini di RS2 ya. Jadi 8 jam merunning software ini yang belum tentu hasilnya benar gitu ya. Nah, bayangkan gitu ya. Kita bahkan bisa puluhan gitu ya merunning software ya. Jadi makanya ya nggak bisa ya cepat gitu ya. Karena apa? Ya memang paling cepat ya tingkat salah besar gitu ya. Ya mau nggak mau memang sabar itu seperti ini. Walaupun kita tingkatkan spek laptop, tetap nggak ngaruh gitu ya. Karena dia ngerunningnya memang dasarnya itu ada iterasi, perhitungan berulang begitu ya. Dengan menghitung gitu ya elemennya satu-satu gitu ya. Nah, seperti ini ya. Bagaimana ini ketemu segitiga ini ketemu segitiga ini dan seterusnya gitu ya. Ya kalau mau ditunggu silakan ya, tapi ya cukup lama gitu ya. Nanti saya share saja kalau misalnya sudah selesai gitu ya. Atau saya share tapi nggak ada ya. Ada nggak ya ntar? Oh nggak ada di sini ya. Ya di hati saya, tapi saya kayaknya aja lah. Belum selesai ya. Ya kalau lihat SRF-nya masih 12 ya. Kalau 12 itu cukup aman ya, aman sekali ya. Kalau SRF-nya itu 12 ya. Stage 1 80% ya. Kalau step 9 itu ya. Ya iterasinya ya cukup cukup lama ya. Ya ketika SRF-nya nggak berubah, itulah nanti dianggap konvergen gitu ya. Artinya FK itulah yang benar gitu ya. Tapi ini masih berubah ya. Tadi 12
kembali lagi meningkat lagi 12,7 ya. Coba kita lihat 12,46 gitu ya. Artinya apa? FK-nya akan lebih besar gitu ya sebenarnya di sini. Tapi nanti kalau habis ini tetap 12,46 gitu ya, dan selanjutnya 12,46 dia akan stop sendiri. Ya. Nah itu kita lihat, nah 12,6. Artinya apa? FK-nya ini lebih dari 12 gitu ya. Tapi ya saya nggak lanjutkan karena running cukup lama gitu ya. Tapi ada contoh lereng tadi gitu ya. Saya rasa cukup ya untuk mendemonstrasikan sebenarnya di PES2 ya, mau lereng atau terowongan itu bisa melihat hasil selain faktor keamanannya. Banyak sekali. Silakan kalian tinggal klik saja ya, angkanya akan berubah ya. Oke? Baik, ada yang ingin ditanyakan? Silakan Izin Pak, Insan. izin bertanya Pak. Ya. Kalau untuk yang desain panel tadi Pak, misalnya kalau ada sesar bisa juga nggak Pak, kita gambar di lapisan itu sesarnya gitu Pak? Bisa sekali ya. Saya langsung demonstrasikan ya. Ini ya. Misal ini sesar itu di boundaries ya. Namanya add join. Di sini ya. Jadi tapi sebelum itu saya jelaskan dulu ya. Untuk memodelkan sesar itu ada dua cara. Cara yang pertama, kita membuat lapisan batuan gitu ya, seperti ini tadi ya. Artinya kita perlu mengetahui berapa tebal sesarnya itu ya. Misal kita buat add material, ada sesar di sini. Nah, gitu ya. Nah, ini. Nah, kanan jalan ya. Nah, ada sini ya. Misalnya sesarnya yang ini ya, misal gitu ya. Nah, terus kita di properties define gitu ya. Tambah aja material di sini adalah sesar. Sesar warnanya hitam misal gitu ya. Oke. Nah, misalnya 20 gitu ya. Ininya cuman berapa MPa ya. Misalnya 2 MPa dan sebagainya. Nah, nanti kita zoom, klik kanan, assign material di sesar. Nah, jadi nanti ada sesar di sini gitu ya. Nah, silakan aja kalian mau nanti kayak gini sesarnya gitu ya. Tapi jangan lupa dia dibuat ada tebal gitu ya. Nah, itu yang pertama untuk memodelkan sesar. Yang kedua, di boundaries add join ya. Nah, add join, misalnya kita buat join 1. Both and close ya, dia dua arah dan menutup gitu ya. Jadi kalian harus tahu dulu ya, crack atau bidang discontinuous struktur itu ya, jenis-jenisnya gitu ya. Ada dia dua, dia terbuka ya. Terbuka gitu ya. Jadi ujung ke ujung itu dia terbuka gitu ya. Jadi ya air akan mengalir gitu ya ke dalam itu gitu ya. Ada juga join tertutup, bisa juga seperti itu ya. Nah, itu ya dasar-dasar di geologi sebenarnya udah kalian pelajari ya. Nah, anggap aja ini ada crack ya dari ujung ke ujung, kedua ujung itu dia tertutup gitu ya. Oke kan ya. Ini dibuat join 1 ya. Oke. Nah, tinggal kita buat misal seperti ini ada join. Di kanan dan gitu ya. Oke. Nah, sekarang di properties define join gitu ya. Nah, misal tadi join ini kita buat namanya tadi apa? Dibilangnya misalnya ini ya. Struktur gitu ya. Struktur. Kita warnanya agak berbeda nih. Warnanya merah gitu ya. Penutup ya. Struktur dan warnanya itu merah. Nah, gitu ya. Oke. Nah, tapi di sini dia memasukkan ada normal stiffness gitu ya dan shear stiffness ya. Nah, nanti ya ini sebenarnya cara menghitungnya itu nanti ada di materi terowongan ya. Tapi ini nanti ya. Kalian penting tahu dulu lah ya bahwa memerlukan kekakuan normal gitu ya
dan kekakuan geser gitu ya. Terus bisa juga kita lebih detailkan ya, crack kita tadi atau bidang discontinue kita tadi memenuhi kriteria keruntuhan apa ya. Misalnya more kolom, berarti dia membutuhkan kohesi, friction angle, dan tensile strength gitu ya. Artinya apa? Kita harus uji gitu ya, crack ini atau bidang discontinue ini di lab ya. Berapa ujinya bisa uji kuat geser gitu ya. Berapa kohesi dan sudut gesek dalam gitu ya. Misal kohesinya ini 0,1 ya. Artinya apa? 100 kPa gitu ya. Sudut gesek dalamnya 28. Jadi 0. Oke, nah, jadi ini ada struktur, ini adalah sesar. Nah, misal gitu ya. Jadi ada dua ya insan ya untuk memodelkan struktur di PES2. Kalau misalnya di slide kemarin itu nggak bisa buat join seperti ini gitu ya. Boundary, join itu nggak bisa di slide. Cuman bisa membuat seperti ini. Seperti dia lapisan massa batuan. Oke, insan? Copy nggak? Paham Pak. Terima kasih Pak jawabannya Pak. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Nah, udah beres ya. Syukurlah ya. Runningnya udah beres. Coba kita lihat hasilnya ya. Oh iya ya. Cancel tadi ya. Kenapa saya buat di sini ya? Ya udahlah. Dia nge-cancel ya karena kita memodelkan lagi. Jadi kalau ketika ngerunning kita ulang memodelin, dia stop sendiri gitu ya. Oke. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, saya ingatkan kembali gitu ya. Bagi ketua kelas Mekanika Batuan dan software tambang untuk segera melengkapi BAP ya. Saya harap sebelum kalian minggu 8 ya paling lambat ya, itu kalian sudah menyelesaikan BAP-nya gitu ya. Nanti di minggu 8 ya, sesuai tanggal ujian kalian saya akan disiapkan ya bahwa itu adalah proyek pengganti UAS ya. Silakan diisi juga BAP di minggu ke-8. Kopi ya ketua kelas ya. Baik, kalau nggak ada lagi pertanyaan, saya cukupkan untuk materi terakhir ya. Untuk sebelum UTS ya, silakan nanti dikerjakan studi kasus ya di soal UTS pengganti project ya, dan dikerjakan secara kelompok. Soal projectnya akan saya sebarkan, saya akan share di GCR paling lambat besok. Oke? Baik, terima kasih atas kehadirannya malam ini. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak.